Halo sahabat Bumi, kembali lagi di podcast Bincang Bareng Bumi episode 5. Yeay! Episode kali ini kita akan membahas tentang working mom, gimana sih kegelisahan ibu-ibu yang bekerja dan harus meninggalkan anaknya di rumah. Untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, kita udah mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Mira Amir. Halo Ibu Mira. Halo Vio. Selamat datang nih Bu di podcast Bincang Bareng Bumi. Ini Bu, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini yaitu working mom nih Bu. Kemarin kami ini udah sempet rekam video sama beberapa working mom di Bumi terkait gimana sih perasaan mereka sebagai working mom, kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin mereka sampaikan untuk anak-anaknya di rumah gitu. Mari kita tonton dulu sama-sama ya Bu ya. Oke. Ada senangnya, ada sedihnya. Capek dan khawatir. Pengalaman seru aja sih, belajar mencoba di dua dunia. Saya pengen membelah diri antara di kantor dan di rumah, tapi itu challenging banget. Saya harus menyeimbangkan di mana peran saya sebagai ibu dan juga sebagai pekerja. Rasanya campur aduk antara senang, sedih, dan bangga karena masih bisa berkarya. Rasanya nano-nano, capek, seneng, bangga, segala macam deh campur aduk. Cukup berat karena memang harus memanage semua dari segi waktu dan juga segi pikiran juga ya. Pasti saat kita mau ninggalin anak mau kerja, itu tantangan terberat sih. Apalagi kalau anak lagi sakit, terus kerjaan lagi banyak, itu pasti stres berat. Kesulitannya adalah tidak bisa maksimal di antara keduanya. Tidak bisa maksimal menjadi ibu yang baik, tidak bisa menjadi maksimal menjadi karyawan yang baik. Manage waktu, emosional, jadi berada dalam tekanan aja sih. Membagi waktu dan juga mengatur emosi antara urusan pekerjaan dan juga di rumah. Ketika keadaan darurat, anak sakit, di mana saya posisi di kantor dan anak saya sendiri di rumah. Membagi waktu, membagi pikiran, dan membagi emosi sih. Karena pekerjaan dituntut profesional, di rumah juga harus membagi peran sebagai ibu yang pulang ke rumah dengan penuh kehangatan, penuh dengan cinta kasih. Bagi waktu pertama, kedua kontrol emosi juga, ketiga selalu ngerasa kurang jadi ibu, kerja juga selalu ngerasa kurang. Pada saat anak sakit, kadang kita tidak bisa ada di sampingnya untuk merawatnya. Tapi juga rasa khawatir yang pasti selalu dipikirkan saat di kantor. Mama minta maaf kalau saat ini Mama belum bisa membersamai setiap aktivitas kalian. Tapi percayalah, Mama bekerja ini untuk kalian. Mama berlebihan kalau Mama bilang di sini untuk Bian Bagas, tapi Mama nggak yakin Mama bisa menjadi ibu yang lebih baik kalau Mama jadi ibu di rumah. Selalu sabar nungguin bunda sampai pulang rumah. Jadilah anak-anak yang kuat, yang baik hati, saling menyayangi ya. Bunda di kantor selalu mikirin kalian setiap detik. I love you. Ibu harus membagi waktu dan emosi antara kantor dengan kalian. Tapi ibu sayang banget sama kalian. Semoga kalian sukses di masa depan. Amin. I love you. Maafin mama karena mungkin di rumah kalian hanya 3 bulan full time dengan mama ya dari kalian lahir. Setelahnya kalian mama tinggal untuk kerja. Harapannya kalian selalu sehat dan jangan kecewa sama mama. Ibu minta maaf kalau ibu belum bisa selalu ada untuk kalian seperti ibu lainnya. Tapi percayalah, ibu bekerja untuk masa depan kalian yang lebih baik dan juga untuk keluarga. Bunda minta maaf kalau selama ini jarang punya waktu buat abang, nggak bisa maksimal nemenin abang main. Tapi apapun yang Bunda lakuin sekarang dan ke depan semua untuk kebaikan abang. Untuk kakak Emily dan calon insya Allah adiknya, semoga kalian tetap bangga dengan apa yang Mami kerjakan saat ini. Apapun yang Mami lakukan saat ini juga memang untuk masa depan kalian dan untuk kehidupan kita lebih baik. Kira-kira setelah menyaksikan beberapa video tadi Bu, menurut Ibu ada apa pendapat Ibu tentang perasaan working mom di Bumi ini Bu? Bahwa dengan bekerja ini ya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka ya dari sudut pandang momsnya sendiri ya gitu kan. Yang pertama mengatakan bahwa ini untuk menjaga kewarasan mama gitu kan. Lalu yang kedua adalah ya untuk masa depan kita, untuk semacam kebutuhan seperti itu. Jadi memang POV-nya adalah POV dari para ibu. Oke, kira-kira Bu, kan pasti sebagai working mom gitu ya Bu, tekanannya tuh bukan hanya sebagai ibu di rumah, tapi juga sebagai karyawan di kantor. Betul. Kira-kira
tantangan psikologis yang sering dialami oleh ibu bekerja di Indonesia itu apa aja tuh, Bu? Sebetulnya kurang lebih sama ya dengan para perempuan yang bekerja di belahan dunia manapun gitu kan ya, bahwa ketika di rumah gitu ya, memiliki pasangan, memiliki anak-anak gitu ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi lah. Namun catatannya memang kalau kita bicara soal Indonesia, itu kan memang ada tuntutan peran yang lebih lagi ya, gitu kan, bahwa kamu seorang perempuan gitu ya, tanggung jawabmu adalah untuk memenuhi kebutuhan di rumah dalam artian untuk melayani gitu ya, untuk memberikan afeksi, mendidik anak, kadang-kadang juga dituntut untuk agar dapur itu tertata rapih lah di rumah itu gitu kan. Dan sampai sekarang ketika kita bicarakan peran seorang perempuan yang bekerja selaku ibu gitu ya, itu juga nggak bisa lepas dari kalau di Indonesia tuh ya, kalau pembagian peran tuh yang sering dikeluhkan ya, gitu kan, bahwa aduh akhirnya semua aku harus melakukan semua gitu. Apakah memang bekerja ini sesuatu yang dia betul-betul enjoy gitu ya, atau yang memberatkan itu adalah ketika perempuan ini harus bekerja, namun jatuhnya dia sebagai tulang punggung. Oke. Gitu, itu satu. Lalu kedua, itu tadi karena perannya dia tetap harus perfect gitu kan. Apakah pasangannya dalam hal ini suaminya itu bisa menjadi support ataupun rekan rumah tangga yang bisa suportif ya gitu. Jadi nggak melulu mengharapkan si istrinya untuk bekerja full, tapi dia juga bisa tektokan mengasuh anak, mungkin juga nyuci piring gitu. Tapi kalau semuanya dibebankan pada perempuan, ya nggak kebayang sih gitu. Karena ketika kita bekerja kan kita juga dituntut maksimal ya gitu ya. Satu perusahaan itu pasti tetap mengharapkan kontribusi pekerja perempuan itu adalah setara. Sebagaimana para perempuan juga pasti menuntut kesetaraan gender kan di sini ya. Tapi memang jatuhnya ya perusahaan mau karyawan pria ataupun perempuan ya sama, kontribusinya harus equal juga dong. Betul. Jadi tekanannya ini udah sebagai ibu harus mendekati sempurna di rumah, tapi di kantor juga dituntut untuk sempurna dengan atasannya gitu ya Bu ya. Jadi double deh tuh Bu tekanan psikologisnya gitu ya Bu ya. Sering kali ya jatuhnya demikian. Nah, tadi juga kan Bu akhirnya karena mungkin merasa karena aku ibu bekerja aku jadi tidak bisa mengasuh anak dengan sempurna dengan 100% gitu. Akhirnya timbullah rasa bersalah dari diri ibu yang bekerja ini. Nah, itu ada pengaruhnya nggak sih Bu antara rasa bersalah itu dengan hubungan emosional antara ibu dan anak? Ya, ini juga guilty feelings-nya para perempuan yang bekerja ini juga isu yang nggak lepas ya gitu kan. Jadi di bayangan mereka ketika aku bisa full time mother, aku bisa mencurahkan perhatian gitu, interaksinya maksimal gitu. Cuman memang dalam praktiknya nggak selalu juga begitu sih gitu ya. Saya juga banyak temui para perempuan meskipun didera rasa bersalah tersebut, ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya merasakan tetap puas gitu ya, dan merasakan ya ketika mama bekerja, mama masih bisa sebenarnya masih bisa mendampingi kita, kualitasnya gitu nggak ada masalah dengan hal itu gitu ya. Nah, untuk mengatasi rasa bersalah itu adalah memang kalau di Indonesia gitu ya, memang support system itu amat sangat signifikan gitu ya, kontribusinya gitu ya, dimana misalkan si ibu ini harus meeting, harus dinas luar kota gitu ya, itu tadi support system terutama dari pasangan, apakah dia bisa menciptakan juga is okay kok, kamu kalau harus dinas aja gitu, saya yang akan menjaga anak gitu. Nah ini yang diharapkan demikian, cuman kalau di Indonesia ya kalau saya mesti geser sedikit, kadang-kadang ada fenomena fatherless ini juga nih yang jadi ganjelan para perempuan bekerja gitu.
Oke, berarti emang support system dari orang-orang sekitar itu kan sangat diperlukan untuk membantu mengurangi rasa bersalah dari ibu bekerja ini. Cuman seperti yang tadi Bu Mira sempat singgung, seringkali Bu, orang-orang di sekitar ibu bekerja ini justru menjudge gitu ya Bu ya. Kayak menjudge, iya dia mah ibunya kerja misalnya. Jadinya anaknya, misalnya ada anaknya yang mungkin terlihat lebih kurus lah dari anak-anak seumurannya. Nanti orang-orang sekitar ini kerap kali, ya itu dia ibunya kerja makanya anaknya tuh susah gemuk misalnya gitu Bu. Jadi ini benar nggak sih Bu? Tapi apakah ibu yang bekerja di luar rumah itu emangnya apakah peran pentingnya itu untuk tumbuh kembang anak berkurang atau sebenarnya tidak begitu berpengaruh gitu? Ya, biasanya kalau hal itu terjadi gitu ya, itu memang disebabkan kesenjangan ya gitu kan. Jadi biasanya yang mengutarakan itu ya mohon maaf adalah para perempuan yang memang nggak bekerja gitu kan. Jadi ketika terjadi kesenjangan itu kan mereka yang di luar kelompok tidak bekerja ini tidak sepenuhnya paham bagaimana sih sebenarnya kondisi perempuan yang bekerja itu gitu kan. Itu terdapat kesenjangan. Akhirnya ya terjadilah semacam kecemburuan gitu kan. Seringkali saya sarankan adalah upayakan kita para perempuan yang bekerja untuk tetap membuka jalur komunikasi dengan teman-teman nih. Itu terutama biasanya di lingkungan sekolahnya anak-anak nih Iya, kan bener. ya gitu ya. Jadi komunikasi ya untuk kalau sekarang kan teknologi memungkinkan ya kita ada di grup WhatsApp gitu. orang tua gitu ya, orang tua siswa gitu kan. Jadi kita bisa komunikasi ya inilah komentar-komentar kecil untuk mengindikasikan bahwa kita hadir gitu kan. Meskipun kita tidak hadir secara fisik tapi kita tetap menampilkan kepedulian tentang apa yang sedang terjadi di interaksi anak di sekolah gitu kan. Nah, dan ya kadang-kadang beberapa perempuan bekerja mengatakan ya Bu saya nggak bisa terlibat penuh gitu ya karena terlalu banyak drama juga di situ ya gitu. Jadi karena saya harus fokus di kerjaan gitu kan. Tapi juga harus meladeni drama di di circle ibu-ibu. Circle ibu-ibu ini menyita energi gitu ya. Jadi ya seperti itulah kondisinya gitu kan. Berarti walaupun bekerja sebenarnya juga bukannya mengurangi peran pentingnya justru ya Bu ya. Justru emang ya yang menjadi prioritas yang dikerjakan. Kalau emang di lingkungan misalnya ibu-ibu yang anaknya udah sekolah, ya mungkin mereka berinteraksi di grup wali murid untuk keperluan anaknya sekolah aja. Kalau untuk urusan gosip ya untuk apa? Karena mereka sibuk bekerja gitu ya. Jadi mungkin untuk peran pentingnya saya bisa katakan tidak berkurang juga sebenarnya ya Bu ya? Tidak berkurang seperti yang Vio katakan tadi bahwa kata kuncinya adalah di prioritas ya. Jadi memang sebetulnya siapapun kita gitu ya, baik ibu bekerja, ibu non bekerja, ataupun mungkin juga para bapak-bapak nih gitu ya, tetap kita harus memahami gitu ya, menyadari dan kita juga komunikasikan tentunya si para ibu bekerja ini dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak gitu ya. Kalau anak-anaknya memang sudah bisa diajak berkomunikasi mungkin tentang usia remaja lah gitu, memang kita ada prioritas, kita diskusikan hal tersebut gitu, sehingga nanti kita bisa juga dapat umpan balik kan dari anggota keluarga kita, mengatakan oh iya itu prioritas itu baik tapi mungkin pelaksanaannya bla 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 bla, atau boleh nggak digeser nih karena kita usianya udah segini jadi prioritasnya bunda gitu kan digeser ke hal yang lain gitu. Oke, berarti yang paling penting itu berkomunikasi di antara keluarga gitu ya Bu ya. Nah, tapi Bu namanya anak-anak ya Bu ya, dari usia mungkin dari kecil sampai remaja mungkin kan masih ada membutuhkan kehadiran orang tua pasti ya Bu ya. Bahkan kakak saya aja yang sekarang udah nikah, udah punya anak aja, kadang masih ada masalah apa nyarinya Umi. Jadi kan sebenarnya emang keperluan kehadiran orang tua secara emosional itu kan emang nggak bisa dipungkiri ya Bu bagi anak ya. Tapi kira-kira tuh Bu, kapan sih Bu anak tuh paling membutuhkan kehadiran orang tua secara emosional itu Bu dalam masa pertumbuhan? Seumur hidup kali ya. Seumur hidup. Gitu ya, karena kalau kalau hubungannya memang baik dari awal, kalau ditanyakan kapan seorang anak butuh ibunya, ya
ya selama itu juga sih gitu ya, yang malah dikhawatirkan kalau anak ini nggak cari ibu ya gitu. Ya, apa namanya, itu yang jadi tanda tanya, ada apa nih gitu. Ya, jadi kalau misalnya anaknya masih ngerengek, Bunda di rumah aja deh, Bunda jangan pergi gitu, ya kan? Itu masih itu bagus banget malah kalau dari saya gitu. Kalau anaknya ya udah Bunda bye gitu. Awal-awal mungkin kayak terkesannya oh anak saya bagus ya udah mandiri gitu kan. Tapi kalau itu berlangsung terlalu lama, saya perlu menyampaikan ke para teman-teman yang bekerja ini ya harus apa namanya dicermati gitu. Ya kan? Mungkin terjadi hambatan emosi, lalu juga attachment ataupun kelekatan yang gagal terbangun gitu kan antara si ibu ini dengan si anak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya anak-anak ini Bunda di rumah aja, aku pengen sama Bunda atau apa gitu ya. Itu banyak hal sebenarnya kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kita misalkan luangkan waktu gitu ya 5 menit untuk berkomunikasi. Oke, Bunda dengerin kamu 5 menit. Ayo kita cerita 5 menit gitu. Sini peluk Bunda atau apa gitu. Nanti Bunda pulang, nanti kita peluk lagi. Nanti kamu cerita lagi Bunda dan Bunda akan ngedengerin. Gitu. Tapi kan nanti makin gede itu pasti kan anak ditinggal ibunya kerja akan ya emang akan biasa aja gitu Bu. Nah kira-kira Kayaknya kelihatan biasa aja. Oh gitu ya Bu ya? Oh oke. Berarti sebenarnya sampai ini saya disclaimer ya soalnya ibu saya kan emang ibu rumah tangga. Jadi saya tuh nggak merasakan tuh rasanya ditinggal ibu bekerja tuh gimana gitu. Jadi saya penasaran sebenarnya anak umur berapa sih Bu yang ditinggal ibunya bekerja terus kayak oke, bye mom gitu tapi orang tuanya nggak perlu concern, nggak perlu khawatir anak gue kenapa ya. Itu kira-kira usia berapa tuh Bu? Ketika itu hanya formalitas gitu ya, cuman bye mom gitu ya, dan tidak ada percakapan berikutnya ketika si ibunya ada di rumah, ya kita perlu waspada gitu kan. Kok ngomongnya cuma itu aja ya gitu. Kadang-kadang anak juga ketika si orang tua bertanya, kamu kenapa gini-gini? Mungkin mereka juga karena itu sudah berlangsung cukup lama, mereka juga nggak menyadari apa yang sudah salah gitu. Nanti ujung-ujungnya anaknya udah umur 25 tahun datang deh ke ruang konseling saya kan gitu. Ya kan? Bu Mira kayak ada yang salah tapi saya nggak paham apa gitu. Dibedah-bedah ternyata memang ada kondisi interaksi dia dengan orang tuanya. Seringkali ya pastinya dengan si ibunya gitu yang miss di tengah jalan. Gitu kan. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh ibu itu adalah itu tadi yang cuma 5 menit aku mendengarkan kamu itu perlu dibina. Gitu. Ini saya mungkin perlu sampaikan ya, ini semacam juga campaign gitu ya. Karena kalau tadi Vio mengatakan yang penting adalah komunikasi setelah kita tadi bahas tentang si prioritas, komunikasi berikutnya adalah saya masih sering temui gitu ya, kekeliruan pada para orang tua gitu termasuk para moms ini adalah ketika saya tanyakan ibu melakukan komunikasi dengan putra-putri ibu nggak? Oh iya gitu. Iya dong Mbak, pasti saya berkomunikasi dengan anak-anak. Bisa tolong contohkan Bu komunikasi ibu dengan anak kamu seperti iya saya nasihati mereka. Kalau Bunda pergi kamu jangan ini kamu mesti tahu ini kan buat masa depan kamu juga gitu ya. Jadi kita ini itu bla 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 biar kamu bisa dapat mainan, biar kamu bisa sekolahnya yang terbaik gitu. Kalau bisa nanti ke luar negeri nanti dulu ya. Komunikasi itu adalah keliru kalau memang para mas mengatakan bentuknya adalah saya nasihatin. Itu sering sekali kesalahan ini terjadi. Ya, justru kalau kita ingin membina hubungan, kelekatan yang positif, awet dengan anak-anak kita, justru para moms harus stop nasihatin, stop ngomong. Nih seneng nih Bu anak-anak di rumah dengerin. Seneng banget seneng kok anak-anak waktu udah mau Bu Mira seneng banget. Karena apa? Anak-anak itu mereka udah kalau saya mengatakan bahwa anak sekarang itu banyak yang cerdas, gitu. Mereka tahu kok apa yang diharapkan dari mereka. Gak kurang nasihat dari guru, dari orang tua, dari kakek neneknya, om tantenya segala rupa, gitu ya. Gak kurang, gitu. Yang kurang apa yang terjadi? Ya, adalah kesempatan, terutama mungkin dari para moms yang bekerjaan ini adalah untuk mendengarkan. Kamu mau ngomong apa? Mau cerita apa? Sederhana. Ketika seorang anak balita dengan pemahaman yang masih terbatas, gitu, Bun, gitu, aku udah bisa gambar ini. Ini gambar apa? Gambar bola. Ya, lingkarannya nggak ketemu nih, ya kan? Ujungnya melenceng ke sana, gitu. Ibunya apa? Wah, kamu besok-besok harus gini.
Oh, Ya, oke. mendengarkan. Mm. Oh, tadi gimana cara gambarnya? Pakai apa? Seneng nggak bikin lingkaran Mm-mm. itu? Hmm, Gitu ya. mm. Jadi momen dibina dari awal. Tadi kan kebetulan contohnya ada yang lagi sepertinya mengandung anak kedua kedua, ya, iya. gitu kan. Itu adalah memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan gitu. Apapun itu, baik perasaannya, mungkin prestasinya seringkali, atau mungkin juga kadang-kadang anak menyampaikan kekesalannya gitu. Iya. Aku nggak suka nih kalau bunda kerja mulu, kok Mm. kerja mulu sih gitu. Mm. Nanti kalau hari Sabtu, kadang-kadang anak-anak usia prasekolah kan mereka juga udah tahu ya hari ya. Kok hari Sabtu aku nggak sekolah, bunda masih harus ke kantor gitu. Protes kan Iya. gitu. Nah, alih-alih seorang si bundanya menasehati untuk dia nggak ngambek, untuk nggak protes, untuk memahami ibunya gitu. Ya, kita perlu mempraktikkan dan membiasakan untuk mendengarkan secara aktif Oke. gitu. Kamu ngerasanya gitu. Apalagi sih sebenarnya yang membuat kamu jadinya jatuhnya sebel sama kalau bunda lagi kerja gitu. Seringkali anak-anak itu bukan karena ibunya bekerja yang membuat mereka gak suka gitu ya. Tapi bahwa ada periode rentang yang kecil gitu. Ketika aku ingin misalnya, itu tadi cuma didengarkan 5 menit, even yang 5 menit pun kamu gak ngasih ke aku. Akhirnya mereka menggeneralisasi bahwa kalau ibu bekerja gak asik. Oke, berarti bukan karena bekerjanya, tapi karena efeknya apa di rumah. Kalau Iya. ibu udah pulang kerja, ibunya mungkin pulang kerja udah capek, udah anaknya mungkin pamer gambar dengan excited, tapi jawaban ibunya cuma oh iya bagus gitu doang. Itu anaknya mungkin merasa Iya. jadi oh gini doang ya, responnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si anak. Akhirnya tidak terbangun komunikasi yang baik gitu ya Bu ya. Iya. Begitu pulang capek, lalu apa yang terjadi? Scrolling dong. Iya dong. Ya kan? Scrolling. Jadi akhirnya bukan di bekerjanya yang jadi masalah gitu. Tapi memang ketika ibunya pun hadir secara fisik, perhatiannya nggak fokus kan ke anak. Betul. Tapi Bu ngomongin komunikasi nih Bu sama anak. Kadang-kadang seringkali Bu seiring anak umurnya beranjak remaja gitu ya Bu ya. Kenapa sih Bu, ada nggak sih alasan khusus kenapa anak itu kadang kalau diajak ngomong sama orang tuanya tuh Bu, jawabnya tuh nggak bisa santai ya Bu ya. Maksudnya selalu cenderung jawabnya nadanya tinggi, ngegas gitu. Ujungnya jadinya komunikasinya juga tidak terjalin dengan baik karena ya udah akhirnya jadi cuma kayak omelan aja gitu. Bukannya berkomunikasi, ngobrol dari hati ke hati karena jawabannya lebih kayak misalnya ngapain aja di sekolah hari ini? Ya biasalah belajar. Misalnya gitu anaknya kalau udah remaja kan gitu ya Bu kadang-kadang ya. Itu sih udah agak panjang. Biasanya sama. Belajar. Ya gitu ya Bu. Kayak gitu kan sebenarnya tidak terjalin komunikasi juga jatuhnya kan Bu kalau kayak gitu. Itu tuh kenapa sih Bu? Kenapa ada fenomena seperti itu gitu? Ya, memiliki anak remaja tentunya banyak faktor sih ya. Biasanya kalau kondisi psikologis itu nggak cuma single factor gitu ya. Nggak cuma karena ibunya kerja jadi anaknya kayak gitu. Enggak. Para moms yang full sebagai ibu rumah tangga pun juga menghadapi masalah yang kurang lebih sama gitu. Kemungkinannya banyak. Satu gitu ya, memang karakter si anak yang beberapa anak tuh kan mereka bukan tipe verbal ya. Jadi kalau misalnya terlalu ditanya-tanya juga apa sih gitu, ya kan. Lalu kedua ya bisa jadi memang sedari awal itu tadi pola komunikasinya tidak terjalin dengan apik ya gitu kan. Jadi anaknya juga nggak terbiasa untuk mengungkapkan itu tadi kan. Kalau kita nggak biasa dengerin anak, gimana anaknya mau ngomong banyak nih nanti pas usia remaja gitu. Nah ini belok lagi sedikit dulu ya, bahwa banyak orang tua yang baru menyadari ketika anaknya remaja baru dia ingat, oh kalau sama anak remaja itu aku harus berakting sebagai teman. Lah kemarin-kemarin dia nggak sempat minta jadi teman gitu kan. Oh iya benar. Iya kan, udah remaja jadi klien-klien si anak remaja aneh tuh si bunda tuh gitu. Sekarang so asik, so jadi teman gitu. Dia tahu apa tentang aku? Gitu. Jadi ya mumpung nih tadi yang putra-putrinya masih balita-balita, masih kecil-kecil itu ya beneran jadi temen. Kalau temen tuh kan nggak nasehatin mulu ya gitu. Temen tuh ya kalau dia main kita ada di sampingnya kan gitu. Dia bilang, ini mainan aku bisa nih nyusun nih gitu. Aku bisa bikin nyusun menara merah. Ada kuningnya, ada birunya. Kalau temennya asik dia nggak, lu salah. Kenapa ada biru, ada kuning? Nggak kayak gitu kan. Kalau temennya asik bilang, kok gitu gimana caranya sih? Aku diajarin dong gitu. Ini anaknya terbiasa sharing kan. Gitu. Jadi itu tadi. Jadi selain karakter, lalu juga pola komunikasi yang memang nggak apik dari awal. Lalu salah satu variabel adalah
lingkungan pertemanan. Lingkungan Kadang-kadang anak-anak itu memang mereka mengadopsi gitu kan pola interaksi dan komunikasinya dengan teman sebayanya gitu. yeah. Kadang nada tinggi tadi kalau Vio Betul. mengungkapkan gitu. Jadi terbiasa kalau sama temennya yang ngegas gitu. Dan menggunakan beberapa kosakata yang kalau kita sebutkan sekarang orang kok ngomong sama orang tua sekarang seperti itu ya gitu. Jadi ya orang tua kalau misalnya dia nggak cukup paham lingkungan pertemanannya anak-anaknya ini seperti apa ya, dia akan langsung ngejudge anaknya, kamu ini ya gitu, kamu nggak sopan ya, kamu kok begini ya kayak gitu. Itu malah jatuhnya akhirnya memperburuk hubungan yang ada. Oke. Berarti emang hubungan emosional orang tua anak itu emang harus dibangun sejak dini ya Bu ya, bukannya pas anaknya udah remaja baru switch mendadak menjadi orang tua yang asik gitu ya Bu. Terus Bu, kalau misalnya ibu yang bekerja ini Bu kan dilemanya pasti harus meninggalkan anak di rumah dengan ya yang mengasuh lah, antara mungkin ada neneknya atau mungkin asisten rumah tangganya atau mungkin pengasuh khusus untuk si anak. Ini kira-kira ada nggak sih Bu perbedaan perkembangan emosional antara anak yang diasuh full time sama ibunya dengan anak yang diasuh oleh orang lain? Perbedaan ada gitu ya. Tapi kalau kita bicarakan di kasus-kasus tertentu gitu ya, bahkan yang ibunya hadir di rumah sekalipun, saya juga temui kondisinya jauh dari ideal. Gitu. Jadi ibunya ada tadi saya katakan secara fisik, tapi satu dia mungkin sibuk scrolling, dua mungkin dia juga sibuk dengan isi pikiran dan kegiatannya yang nggak bisa kita sebutkan sebagai bekerja formal ya gitu kan. Apa sih kalau istilahnya para mama-mama STM. Apa tuh? Sibuk tak menentu. Gitu kan. Jadi ya anak-anak juga ketika mengungkapkan mereka juga bingung. Sebenarnya bunda aku juga nggak kerja sih, cuma aku juga nggak tahu dia sibuk apa ya gitu kan. Dan dia juga nggak ada waktu buat aku gitu. Ya. Jadi memang ya idealnya adalah interaksi orang tua gitu ya, para bunda ini dengan anak-anak itu kan adalah kuantitatifnya dapat, kualitatifnya juga dapat. Tapi kalau memang kita yang bekerja kuantitatifnya kurang gitu, ya upayakan sih kualitatifnya juga dimaksimalkan ya gitu kan. Kalau misalnya kita habis bekerja kita ngerasa capek, saya yakin anak-anak itu bisa paham. Gitu. Ya. Kalau udah capek jangan paksakan untuk ngomong. Gitu. Panggil aja anaknya. Sini duduk. Deket bunda, gitu. Biar aja dia duduk situ. Ya, dia mau mau kadang dia main games gitu. Biasanya kalau udah biasa berinteraksi anaknya juga kalau ada bundanya dia juga nggak megang gadget sih. Gadgetnya ditaruh, gitu. Dia udah paham gitu. Hanya duduk berdua. Nah, ketika kita memberikan waktu buat anak tersebut, pastikan kita memang, saya masuk nih terminologi psikologisnya ya, kita benar-benar mindful dengan anak kita. Kita benar-benar mindful dengan interaksi antara kita sama si anak. Itu tadi, pikirannya jangan kemana-mana, jangan dipenuhi oleh cemas ini itu gitu. Si itu kemarin baru beli tas branded tuh, gimana caranya ya? Gitu kan. Ya, sibuk, jadi apalagi kalau pada anak-anak yang lebih kecil gitu ya, mereka kan bisa sensitif, mereka menangkap kondisi di mana ibunya memang nggak full perhatiannya lahir batin gitu dengan dirinya. Oh iya benar. Seperti itu. Berarti walaupun misalnya ibu bekerja itu pulang ke rumah capek, even cuman duduk bareng sama anak tanpa berbincang itu better Bu daripada nggak ada sama daripada sekali. merepet. Daripada ngejudge anak, daripada mencari kesalahan anak, daripada nanyain PR. Saya kemarin barusan dengar ada wilayah gitu yang dikatakan nggak perlu kasih PR, gitu. Ya, kadang-kadang PR itu jatuhnya ngeganggu sih, gitu. Saya nggak mengatakan PR itu buruk ya. Pada taraf tertentu is okay buat latihan si anak kan gitu ya. Tapi ketika tugas apa segala rupa kayak lagi bikin persiapan disertasi buat anak-anak sekolah dasar gitu. Sebenarnya dibutuhkan anak-anak ini kan memang masih tahap tumbuh kembang, mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa mematangkan kondisi emosional mereka.
Gitu. Kecerdasan emosi itu waktu kecil, bukan udah dewasa di kantor lalu diajarkan tentang kecerdasan emosi. Oke. Telat. Gitu kan. Telat ya. Jadi ya yang pendidik kecerdasan emosinya utama siapa? Keluarga. Siapa? Ibunya gitu. Dari apa? Tadi mindfulness dengan si anak, lalu kedua juga anak tuh nggak dikejar-kejar sama tugas apalah udah bikin PR belum gitu ya. Kadang-kadang kan anak PR gampang bun gitu. Iya. Udah duduk tenang aja kenapa sih gitu. Ya kan gitu. Ada beberapa klien yang anaknya itu sehingga dia muncul gejala kecemasan pada anak-anak gitu ya. Ketika ibundanya pulang dia harus memastikan bahwa bundanya baik-baik aja. Gitu. Bunda mau minum apa gitu. Tapi gelagatnya udah ke arah kecemasan gitu. Bunda ini apa gitu. Bunda mau apa gitu. Ya kan? Aku ini ya, aku itu ya gitu. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ibunya tetap ini ya Bu ya, emosional ibunya, justru dia menjaga emosional ibunya gitu ya. Menjaga emosional ibu, memastikan ibunya stabil gitu kan. Oke. Karena ya itu tadi, kalau si bundanya secara psikologis emosional bermasalah, berimbas ke anak-anak. Oke. Gitu. Benar. Not to mention bahwa si anaknya ini juga striving for attention kan. Gitu. Wah, jadi complicated juga ya Bu ya. Kalau udah sampai kayak gitu. udah nggak ada waktu buat kita nge-scroll. Udah nggak ada waktu deh buat scroll flash sale nih Bu kalau udah kayak gitu. Nggak ada. Tadi Bu, kita kan ngomongin kecerdasan emosional seorang anak itu dibangun sejak usia dini. Dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibunya. Tapi saya mau tahu nih Bu, sejauh mana sih Bu peran ayah bisa membantu proses itu gitu Bu? Karena kan sebenarnya namanya menjaga anak, membesarkan seorang anak itu kan tentunya hasil kolaborasi dan kerjasama antara ayah dan ibu gitu kan. Gimana? Ya, fenomena fatherless ini juga bukan hal yang enteng ya gitu kan, karena memang angkanya secara statistik juga semakin meningkat gitu ya. Dikatakan bahwa anak di Indonesia di usia balita tuh hanya sekian persen yang ini baru kehadiran fisik gitu ya, bahwa orang tuanya lengkap gitu, hanya berapa 37% gitu ya. Jadi cukup memprihatinkan kalau di media nih akhir-akhir ini juga kita dapati banyak gerakan di mana melibatkan para ayah gitu ya, sampai minta ayah yang khusus datang untuk ngambil raport. Gitu kan. Apa peran ayah gitu? Ya peran ayah memastikan misalkan gitu ya, mengurangi deh keletihan si istri gitu ya, misalnya jemput gitu kan, menjemput. Lalu juga ada beberapa ayah misalnya mereka yang bekerjanya mungkin bisa work from everywhere, work from home, work from everywhere, sehingga ya udah dia lakukan bersih-bersih rumah juga, lalu juga masak yang ini gitu. Jadi memberikan kesempatan ketika para bundanya yang memang harus kerja 9 to 5 itu pulang ke rumah, dia nggak harus mikir lagi cucian belum masuk mesin cuci, yang di jemuran belum diambil, belum disetrika gitu kan. Makanan anabul juga ya, kandangnya udah dibersihkan atau belum gitu kan. Jadi peran ayah adalah please juga jadi mitra yang bisa sama-sama berbagi itu tadi pekerjaan rumah tersebut gitu, ya kan. Lalu kedua juga membangun komunikasi, nggak hanya tanggung jawabnya ibu, tanggung jawab ayah juga adalah sama. Berapa waktu yang lalu saya sempat nyimak ada mantan penyanyi pria tentunya gitu ya, yang sudah senior gitu, dia mengakui bahwa dia nggak asing gitu dengan anak-anaknya yang gendernya beda dengan diri dia gitu kan, sehingga ya jatuhnya di 5 tahun pertama ya dia nggak ada interaksi yang signifikan dengan anak-anak tersebut karena dia memang kebingungan gimana sih cara interaksi sama, gimana caranya nge-treat anak perempuan betul misalnya. gitu kan. Jadi itu kondisi itu kan juga akhirnya pasangannya yang akhirnya suka sekali mengeluhkan bahwa ayahnya nggak bisa nih interaksi gitu ya sama anak-anak gitu kan. Setiap kalinya aku yang harus ngebonding sama anak-anak ini gitu. Ya itu orang tua gitu ya, kita berkomitmen memiliki anak, perannya nggak hanya dibebankan pada si istri atau si ibu, tapi juga sama untuk si ayah ataupun si suami. Tapi Bu, iya benar sih Bu, seringnya kalau misalkan ayah-ayah ini kan
mungkin kalau sama anak laki-laki mereka bisa, ayo kita main bola bareng, atau ayo kita ke pameran motor bareng, atau gimana yang hobi-hobi yang katanya kan lebih laki gitu ya Bu ya. Cuman kalau anak perempuan mungkin mereka bingungnya gimana ya cara ngajak mainnya gitu. Padahal kan main bola juga anak perempuan kalau diajak mau-mau aja gitu kan Bu ya. Nah seringnya nanti begitu dari kecil tidak ada interaksi begitu, tapi nanti giliran anak perempuan ini udah mulai puber-puber nih Bu. Udah mulai cerita-ceritain cowok, udah mulai pacar-pacaran. Bapaknya yang paling galak tuh Bu. Misalnya. Ini nanti jadi anaknya ada beberapa teman saya ya Bu, waktu saya masih sekolah tuh, kalau bapaknya misalnya, Kenzi kamu pacaran-pacaran, diomelin gitu misalnya. Mereka tuh responnya, bapak gue tuh kenapa ya? Dulu juga nggak ngajak gue main ibaratnya, dulu juga kita nggak sedeket itu, tapi giliran gue udah mulai kenal-kenal cowok, dia paling galak intinya gitu Bu. Tapi gini, kalau misalnya seorang ayah gitu ya, di awal-awal tumbuh kembang anak itu tidak memiliki kedekatan dengan si anak, ada satu hal yang kita perlu cermati. Ya, saya ketika melakukan konseling pada keluarga gitu ya, suami istri satu keluarga gitu ya, saya dapati begini, bukan ayahnya nggak mau tadi ya main main guling-gulingan, ke bawah Main bola, main apa begitu ya. Apa yang terjadi gitu? Apa yang didapati dari para ayah ini gitu ya? Bu, saya bukannya nggak mau main sama anak saya, tapi istri saya ngelarang. Oh oke. Gitu. Apa yang saya kerjakan salah. Mohon maaf nih, bukan mau menyalahkan para bundanya ya gitu. Akhirnya saya seringkali harus mengatakan, ibu, bapak, ketika kita dalam mengasuh anak, tujuannya sama, tapi memang approach-nya ataupun style-nya kita bisa beda. Memang kalau dari perempuan kita harapkan terjalin hubungan emosional yang baik dengan si anak. Tapi kalau dengan para ayah, mereka kan akan mengajarkan ketangguhan, pantang menyerah, kekuatan, sifat tolong menolong, gitu, tegar, teguh, seperti itu. Caranya apa? Ya kadang-kadang ya begitu. Kalau masih bayi, mungkin bayinya ya di bawahnya ditenteng begini ya, agak mencemaskan ya gitu. Tapi memang stylenya ayah bisa seperti itu kan gitu ya. Jadi itu tadi, please para bunda, perhatikan. Makanya kadang-kadang saya kalau konseling pranikah gitu ya, ataupun pasangan baru mempersiapkan diri untuk ingin memiliki anak, ada assessment untuk memastikan bahwa nggak ada nih isu-isu mental health yang tidak disadari. Yang paling potensi mengganggu gitu ya ketika mereka akan acting as parents atau parenting itu adalah kecemasan. Gitu. Si bundanya ini memiliki kecenderungan untuk mudah cemas. Gitu. Jadi jatuhnya apa? Apa-apa dilarang, anaknya apa-apa dilarang, suaminya apa-apa dilarang. Sehingga akhirnya si suami ataupun si ayah menarik diri kan, interaksinya dari ayah. Jadi waktu tadi yang mungkin teman-temannya Vio tempo hari mengatakan itu dia nggak cukup dekat dengan ayahnya, nggak melulu bahwa ayahnya memang nggak perhatian. Saya dapati itu tadi fenomena di mana akhirnya si ayah tidak bisa terlibat berkontribusi interaksinya dengan anak-anak akibat ibunya yang membentengi hubungan tersebut. Berarti emang harus beneran kerja kelompok ini mah ya Bu ya, membesarkan anaknya. Nggak bisa kerja ibunya kelompok doang, itu kan nggak bisa kerja ayahnya kelompok itu kan doang. kita berlatih untuk gimana tektokan ya gitu kan. Kamu plusnya apa, aku plusnya apa. Kamu minusnya apa, aku minusnya gimana. Gitu kan. Jadi sampai kita dapat rumusan yang cocok nih antara aku sama kamu. Si suami A sama si istri B bagaimana. Nanti si suami C sama istri D beda lagi formulasinya. Oke Bu, kalau misalnya nih Bu dari anak yang ditinggalkan di rumah itu kan kadang ada hari di mana mereka tenang, nggak ada masalah apa-apa, tapi ada juga hari di mana mereka mungkin lebih tantrum dari biasanya gitu Bu. Itu kira-kira Bu termasuk ini nggak sih Bu sinyal, apakah itu tuh termasuk sinyal seorang anak membutuhkan perhatian lebih dari ibunya gitu? Atau ada mungkin sinyal-sinyal lain kalau misalnya anak ini lagi merasa butuh ibunya lebih dari biasanya gitu? Iya itu sering terjadi tentunya pada anak-anak yang masih usia kecil ya, gitu kan, balita di mana mereka masih belum bisa mengungkapkan apa yang salah kan gitu. Akhirnya yang tampil ya itu tadi perilaku tantrumnya yang nggak jelas itu kan gitu ya. Jadi memang
sebagai orang tua itu tadi, kalau kita kebanyakan ngomong, akhirnya kita kan nggak sempet nyimak ya kondisi anak kita, sehingga kita nggak tahu nih apa yang bikin dia seneng, apa yang bikin dia kesel, Betul. gitu. Gunanya kita diem adalah agar kita bisa ngamatin, Mendengarkan ya. ya mendengarkan dan mengamati perubahan pada anak kita. Kalau sosial nih ya, beberapa waktu yang lalu gitu ya, itu kan ada yang berita yang cukup kita bikin paranoid mungkin ya. Kalau jadi paranoid saya juga nggak heran, dimana ibunya nggak sadar bahwa anaknya mengalami pelecehan seksual yang cukup fatal, gitu, ya. Terjadi perubahan si anaknya jadi diam, jadi menarik diri. Ibunya nggak tahu. Ibu itu juga nggak bekerja sih, gitu. Cuma nggak hadir aja berarti. Iya kan, dia nggak hadir, dia nggak mempersiapkan diri untuk memahami anak. Bukan nasihatin anak. Sekali lagi para moms, tolong, udah tinggalkan itu tentang menasihati bye, gitu. Pahami anak, amati, simak. Karena kita butuh, lingkungan kita sekarang ini kan tantangannya luar biasa ya, gitu kan. Kemarin di beberapa hari yang lalu ada anak usianya, ada riwayat bully, pembulinya siapa? Pihak sekolah, gitu. Orang tuanya nggak aware juga? Enggak. Oke. Enggak. Garda terdepan untuk melindungi anak-anak itu adalah kita. Apakah itu menghambat para moms yang bekerja untuk berlaku sebagai garda terdepan? Harusnya enggak. Asal apa? Asal siap. Oke. Siap mengamati dan mendengarkan anak gitu ya Bu ya. Ya. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan yang menjadi kekhawatiran juga bagi beberapa ibu-ibu yang bekerja di bumi gitu ya, atau mungkin ibu-ibu bekerja lain lah. Ada nggak sih Bu risiko jangka panjang bagi anak jika ibunya terlalu sibuk bekerja? Terlalu sibuk bekerja satu hal, kalau nggak ada perhatian hal lain lagi kan. Kalau nggak paham tentang anaknya hal lain lagi ya, gitu kan. Bayangkan aja yang terburuk apa, itu semua bisa kejadian. Soalnya saya melakukan konseling, saya melakukan terapi, gitu. If you mau nyebut apa aja, ya gagal sekolah, mulai yang gampang dulu deh, mogok sekolah bisa, gitu kan. Nggak mau sama ibunya bisa. Juga bisa ya Bu ya? Hah? Nggak mau sama ibunya juga akhirnya? Nggak mau sama ibunya juga bisa. Punya anak sebelum menikah juga bisa. Gangguan disorientasi seksual juga bisa. Pokoknya semua skenario terburuk di Yes. pikiran working mom itu bisa terjadi. Ya. Tapi poinnya bukan di terlalu sibuk bekerja. Bukan di sibuk bekerja. Bukan di sibuk bekerja. Sebetulnya. Saya masih banyak temui perempuan-perempuan yang bekerja dan mereka di top management. Ketika saya tanyakan apa yang ibu pahami tentang putra-putri ibu, gitu. Dia bisa cermat si ini dia begini gitu. Ya kan? Ketika saya cross check dengan kondisi anak-anaknya exactly the same. Gitu. Benar-benar apa yang diutarakan oleh si ibu itu seperti apa yang dirasakan ataupun hal-hal yang sudah dialami oleh si anak. Jadi emang komunikasi dan kedekatannya baik. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, ada pesan nggak Bu untuk ibu yang merasa tidak cukup baik karena harus meninggalkan anaknya untuk bekerja setiap hari? Jawabannya akan berbeda-beda untuk satu perempuan ke perempuan yang lain. Ketika kita menghadapi anak, kita perlu memahami diri kita dulu. Gitu. Apakah diri saya selama ini cukup? Cukup juga untuk memperhatikan diri saya, cukup untuk mengasihi diri saya. Terima kasih Bu Mira untuk Vio. pembicaraannya hari ini yang sangat bermakna nih Bu. Mungkin untuk working mom di luar sana, untuk sahabat bumi, semuanya yang nonton, bisa menjadi catatan untuk diri sendiri. Ternyata walaupun menjadi working mom itu tidak mengurangi perannya sebagai seorang ibu, tidak mengurangi nilai seorang wanita sebagai seorang ibu ya Bu ya. Oke. Terima kasih sahabat bumi udah nonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share episode ini ke teman-teman kalian ya. Dadah! Saya mengasihi, tapi kenapa Wah, mata masih 2. Selamat datang di podcast Bincang Bareng Bumi episode cut. Maaf. Sebarin dulu nggak, Mbak? Hah? Sebarin dulu nggak? Apa? Ingus.
Kata Bu Dini, yang kayak gini bakalan ngantri. Yuk bisa yuk.